Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, para pemirsa Roja TV, Rabbani TV, Niaga TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Sudah kita terangkan, tanda kiamat itu ada dua secara umum, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ada 3 macam yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Ada yang terjadi, masih tetap terjadi, dan ada yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Sedangkan tanda besar ada 10, seperti yang sudah kita terangkan kemarin. Kita akan merinci 10 tanda besar ini satu demi satu. Tanda besar yang pertama adalah keluarnya dabbah dari dalam tanah. Dabbah artinya binatang melata. Ini diterangkan dalam ayat, termasuk sudah dalam banyak hadis yang sahih. Di antara ayat adalah surah An-Naml 82. Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apabila telah terjadi ketetapan kami terhadap mereka, kami keluarkan bagi mereka dabbah, binatang melata, dari dalam tanah. Binatang ini berbicara kepada manusia bahwa manusia tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Itu di antara ayat yang menjelaskan tentang adanya dabbah. Kalau hadis jauh lebih banyak lagi menjelaskan tentang hal tersebut. Dan beragamnya hadis tersebut menunjukkan bahwa dabbah ini adalah keluarnya sesuatu yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Lalu muncul ikhtilaf, apakah jenis binatang yang keluar dari dalam tanah tersebut? Pendapat yang pertama adalah anak unta yang dahulu di zaman Nabi Soleh disapih oleh induknya. Jadi ada unta, oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan anak unta ini tidak boleh disembelih. Tapi kemudian mereka menyembelihnya. Dan ada anaknya kira-kira 2 tahun. Setelah itu kemudian kabur anaknya ini, anak unta tersebut.
Oleh karena itu, sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa binatang yang keluar itu anak unta yang dahulu di zaman Nabi Soleh kabur dan masuk ke dalam sebuah batu yang tiba-tiba terbuka, lalu masuk ke sana dan tertutup lagi. Pendapat ini diperkuat oleh salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayyalisi bahwa Nabi SAW berkata tentang binatang yang akan keluar di akhir zaman. Beliau menyatakan, lam yar'ihim illa wahya targhaw bainar rukni wal maqam. Kata Nabi SAW, mereka tidak menggembalakan binatang atau unta ini kecuali binatang ini selalu bersuara antara Ruknul Yamani dengan Maqam Ibrahim di Ka'bah. Suara yang dimaksud disebut dengan sebutan targu. Targu itu adalah binatang atau sebutan khusus untuk suara unta. Seperti di kita, umpamanya harimau mengaum, mengeong ada khusus untuk kucing, berkokok pasti itu ayam, menggonggong pasti itu anjing, bercicit pasti itu tikus dan seterusnya. Nah, targhaw itu khusus suara untuk unta. Lalu Imam Al-Qurtubi menukil sebuah syair yang menguatkan pendapat ini, wadhkur khuruja faisana qati salih yasimul wara bil kufri wal iman. Dan ingatlah tentang keluarnya unta yang disapih dari unta Nabi Soleh zaman dulu. Dia memberikan tanda mana orang yang kafir dan mana orang yang mukmin. Dari sinilah maka ada sebagian ulama menyatakan binatang dabah yang keluar itu adalah unta dan itu ada anak unta dari unta yang disembelih di zaman Nabi Soleh, padahal dilarang oleh Allah untuk disembelih. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, binatang tersebutlah al-jassos atau al-jassasah. Al-jassasah sebutan bagi satu makhluk yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, seorang sahabat. Di dalam Sahih Muslim, Tamim Ad-Dari ini di tengah lautan memakai perahu, terombang-ambing oleh gelombang, terhempas ke sebuah pulau. Ketika mereka terdampar di sebuah pulau, ada makhluk, entah orang, entah binatang. Tapi yang jelas seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu yang tebal. Saking tebalnya sampai tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Tapi ini makhluk bisa bicara. Nah, kemudian makhluk ini bicara, kalian sudah ditunggu oleh orang yang ada di bangunan itu. Singkatnya cerita, ternyata orang yang di sana sedang dibelenggu dengan belenggu yang kuat, dan itu adalah Dajjal, laknatullahi alaih. Makhluk tadi yang berbulu tadi disebut jassasah atau jassos. Karena apa? Dia bertajassus mencari berita untuk disampaikan kepada Dajjal. Sehingga pendapat yang kedua menyatakan ini adalah jassasah atau al-jassos yang menjadi mata-mata Dajjal. Ini pendapat yang kedua.
Pendapat yang ketiga ada lagi yang menyatakan binatang tersebut adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah ketika Ka'bah itu dahulu oleh orang-orang Quraisy hendak dibangun ketika runtuh. Ketika runtuh, kemudian dibangun lagi, baru dindingnya belum selesai, ada ular yang besar. Kemudian tiba-tiba ular itu disambar oleh elang dan dibawa entah kemana. Nah, sebagian ulama seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa itu adalah ular dan diperkuat oleh sebuah riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa binatang dabah yang kelak akan keluar itu ular yang disambar elang tersebut. Akan tetapi ini tidak valid sumbernya. Walaupun sebagian ulama ahli sunnah menerangkan riwayat ini seperti Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya menukil riwayat ini. Inilah yang ketiga. Keempat, ada lagi yang menyatakan binatang tersebut bukanlah binatang, tapi manusia yang berbicara. Kemudian mendebat orang-orang yang keliru pemahamannya, menyimpang akidahnya, tauhidnya, manhajnya dari pemahaman yang benar. Orang ini ulama membantah. Karena disebutkan di dalam ayat ini bahwa dabah itu tukallimun nas. Annan nas aku tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabah ini bisa bicara bahwa manusia sudah tidak lagi iman kepada ayat-ayat Allah, tidak yakin. Lalu didebat. Oleh karena itu sebutan dabah di sini adalah makhluk yang melata di muka bumi, bisa binatang dengan berbagai macam jenisnya, bisa juga manusia. Ada sebagian orang menyatakan ini ulama. Di akhir zaman akan muncul membantah syubhat orang-orang yang pemahamannya menyimpang. Pendapat ini juga salah satu pendapat yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, akan tetapi dibantah oleh para ulama lain. Pertama, dabah itu bagaimanapun bukanlah manusia, tapi binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya para ulama membantah kebid'ahan ahlul bid'ah, kefasikan orang-orang fasik, syubhat orang-orang yang melontar syubhat. Dari zaman baheula sudah ada. Setiap zaman selalu muncul ulama seperti ini. Sehingga tidak harus dijadikan sebagai tanda besar dari hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa menamai ulama yang soleh dengan sebutan dabah nggak nyambung. Bagaimanapun dabah itu maknanya adalah binatang. Menyebut manusia dengan sebutan binatang, terlebih manusia itu seorang ulama yang mulia, maka tidak beradab dan tidak mengena sama sekali. Oleh karena itu pendapat yang keempat ini dianggap sebagai pendapat yang sangat lemah. Ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa dabah tersebut adalah bakteri yang muncul kemudian melukai banyak orang. Sebagian ulama ahli qiraat membaca ayat ini bukan dengan tukallimuhum,
bahwa binatang ini berbicara, tapi taklimuhum. Binatang ini melukai, menyakiti. Jadi membuat orang-orang pada sakit, bahkan banyak yang mati. Dan ini memberikan pelajaran kepada manusia. Karena ini hukuman Allah atas penyimpangan manusia yang sudah mengabaikan ayat Allah. Itu yang dimaksud dengan annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwa manusia yang sudah nggak yakin lagi kepada ayat-ayat Allah. Itu maknanya pesan dari menyebarnya bakteri atau virus. Ini ada yang berpendapat demikian. Tapi pendapat ini sangat jauh dari kebenaran. Pertama, bahwa bakteri virus yang sejenisnya sejak zaman bahula sudah ada. Adanya penyakit taun karena bakteri yang mematikan banyak orang, melukai banyak orang, menyebar ke sana kemari. Itu sudah berkali-kali terjadi. Tidak hanya taun, tapi beragam penyakit sudah. Dan itu tidak terjadi di akhir zaman. Itu yang pertama. Kedua, bakteri ini tidak bisa dilihat. Baik bakteri atau virus. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian munculnya bukan dari dalam tanah. Entah dari mana bakteri itu berasal. Mungkin dari binatang-binatang yang besar ya atau yang sejenisnya. Sedangkan dabah ini keluar dari dalam tanah, terlihat oleh orang-orang dan menjadi tanda. Di antara tanda besar dari hari kiamat besar. Dari sinilah kita mengetahui bahwa semua pendapat tadi adalah pendapat yang tidak valid sumbernya dan tidak bisa diterima baik secara akal ataupun secara nakal. Akan tetapi yang jelas, yang dimaksud dabah di sini bukanlah manusia, tapi binatang. Adapun apa jenis binatangnya tidak diterangkan dalam hadis yang sahih. Adapun hadis yang menyatakan bahwa itu adalah anak unta dari unta Nabi Soleh yang dahulu disembelih, ternyata selidik punya selidik, hadisnya pun dhaif, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itu maka yakinilah bahwa akan ada binatang yang muncul berdasarkan ayat dan banyak hadis tanpa menentukan jenis binatangnya. Dan dikatakan binatang ini bisa berbicara sebagai sebuah keajaiban yang menyimpang dari kebiasaan. Tidak bisa diterangkan oleh akal, tetapi inilah kekuasaan Allah. Makanya keluarnya di akhir zaman. Sebagai salah satu tanda besar di antara tanda-tanda kiamat. Inilah ikhtilaf atau kontroversi tentang jenis binatang tersebut yang oleh para ulama diperdebatkan. Kedua, di mana tempat keluarnya binatang tersebut? Apa hanya satu ekor atau banyak? Ada juga ikhtilaf terjadi di kalangan para ulama tentang tempat keluarnya binatang ini. Pendapat pertama keluar dari Mekah, dekat Masjidil Haram, sebagai masjid yang termulia. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama didasarkan kepada adanya satu hadis dari Hudzaifah bin Asad
Dan hadis ini marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyatakan takhrujud dabah minal masjidil a'zam, bahwa dabah ini akan keluar dari masjid yang paling besar. Ketika manusia sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi ini bergetar dan tiba-tiba terbelah, lalu keluarlah binatang tersebut. Ini yang pertama, yang menjelaskan bahwa binatang itu keluar dari Mekah, tepatnya dari dalam Masjidil Haram, sebagai masjid terbesar di dunia bagi kaum muslimin. Berkata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, kapan keluarnya dabah tersebut? Keluarnya dabah ketika imam terakhir kaum muslimin, yaitu Imam Mahdi yang akan memimpin sholat Id. Lalu dia dijadikan sebagai imam oleh kaum muslimin untuk memimpin sholat Id tersebut. Diutuslah seseorang untuk pergi menemui imam ini yang mengabarkan bahwa dabah tersebut kemudian sudah keluar. Sebagian ulama berpendapat dabah ini keluarnya 3 kali. Pertama, dia keluar di lembah-lembah yang ada di sekitar Mekah, kemudian bersembunyi. Kemudian keluar lagi, muncul di beberapa perkampungan, lalu menghilang lagi, dan terakhir muncul di Masjidil Haram. Dan ada lagi beberapa pendapat lain yang dipegang oleh para ulama tentang tempat keluarnya dabah ini. Akan tapi seperti yang tadi, hadis yang menjelaskan tentang hal ini semuanya tidak ada yang sahih. Itulah yang kedua. Ketiga, apa yang dilakukan oleh dabah ini, oleh binatang ini? Ketika binatang ini keluar, dia akan memberikan tanda kepada manusia. Dalam satu riwayat, binatang ini membawa 2 benda pusaka. 1 cincin Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, 1 tongkat Nabiullah Musa. Ketika berjumpa dengan orang kafir, cincinnya itu ditempelkan di hidung orang kafir tersebut sebagai tanda bahwa dia kafir. Ketika berjumpa dengan orang-orang mukmin, maka disentuhkanlah tongkat Nabiullah Musa kepada wajah orang mukmin itu, kemudian tiba-tiba bercahaya. Jadi memberi tanda, jelaslah gamblang mana mukmin, mana kafir. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang, mana yang mukmin, mana yang kafir, sehingga menyebar menjadi sebutan secara umum di kalangan mereka. Ketika orang mukmin melihat ada orang kafir, disebut ya kafir. Orang kafir melihat orang mukmin yang wajahnya cerah, disebut ya mukmin. Sampai ketika mereka bersama-sama berkumpul di atas sebuah hidangan yang akan mereka santap, orang mukmin berkata, ya kafir, kul, hai kafir, silakan makan. Orang kafir berkata, ya mukmin, silakan makan. Begitulah. Dan ini diterangkan oleh para ulama berdasarkan hadis. Takhruju dabbah fatasimun nasa ala kharatimihim. Dabah akan keluar. Lalu dabah itu memberi tanda kepada manusia pada hidung-hidung mereka. Nah, berkata Imam Ibnu Katsir,
ketika mengomentar riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kedua yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang keajaiban dabah, dua-duanya ada pada diri dabah ini. Keajaiban pertama, dia bisa berbicara kepada manusia dengan bahasa yang difahami oleh manusia. Yang kedua, dia memberi tanda ke hidung orang. Dua-duanya kata Ibnu Abbas, ya dilakukan oleh dabah ini. Dan kata Imam Ibnu Katsir, ini pendapat yang paling bagus sehingga tidak ada tanakud di dalam. Tanakud itu kontradiktif. Tidak ada perkataan atau pendapat yang kontradiktif dari dua pendapat ini. Walhasil binatang yang kelak akan keluar ini jelas ada karena diterangkan di dalam banyak ayat, dalam satu ayat dan banyak hadis. Akan tetapi sekali lagi, pertama, jenis binatangnya tidak diterangkan secara gamblang. Terus tempat keluarnya dabah ini adalah di Makkah Al-Mukarramah, lebih khusus lagi dari Masjidil Haram. Yang ketiganya, bahwa dabah ini munculnya di akhir zaman ketika Imam Mahdi masih ada. Dan itu terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Dajjal laknatullahi alaih. Karena apa? Karena memang kemarin sudah kita jelaskan bahwa awal tanda besar yang keluar dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya dabah yang mungkin diikhtilafkan dengan akan terbitnya matahari dari sebelah barat. Mana yang lebih awal disamarkan oleh Nabi SAW. Tapi manapun yang terjadi, tanda berikutnya langsung terjadi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasul SAW, "Inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbah 'alan nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariba." Kata Nabi SAW, sesungguhnya tanda awal dari hari kiamat yang akan keluar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian keluarnya dabah dari dalam tanah yang akan menemui manusia pada waktu duha, pada waktu pagi hari. Mana saja di antara dua tanda ini yang muncul lebih dahulu, tanda berikutnya akan segera menyusul, takkan lama lagi. Inilah tanda besar pertama dari hari kiamat, yaitu munculnya dabah. Kedua, munculnya Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal diterangkan dalam banyak hadis. Saking banyaknya dengan lafaz yang berbeda. Sebagian ada yang sahih dan sebagian besar sahih. Ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Yang dhaif dan palsunya kita sisihkan. Tinggal yang hasan dan yang sahih. Oleh para ulama dikumpulkan dengan lafaz yang berbeda, tapi berbicara tentang tema yang sama, yaitu Dajjal, sehingga para ulama ahli hadis menyimpulkan hadis tentang Dajjal mencapai derajat mutawatir maknawi. Dan mutawatir sudah dipastikan kesahihannya. Di antara beberapa
hadis yang menjelaskan tentang Dajjal tersebut, ada yang menerangkan ciri-ciri fisik dari si Dajjal, ada juga yang menjelaskan tentang katakanlah kesaktian, keistimewaan, keluar biasaan Dajjal. Ada juga yang menjelaskan berapa lama Dajjal ini hidup di muka bumi setelah keluarnya sampai kepada kematiannya, dan apa yang dilakukan oleh Dajjal selama hidup. Dan siapa yang terakhir? Terakhir siapa yang bisa membunuh Dajjal? Itu semuanya berkisar Dajjal dari berbagai macam aspek. Semuanya sahih dan mencapai lebih dari 45 hadis. Dan ini sudah memenuhi persyaratan minimal untuk dijadikan sebagai hadis yang mutawatir ma'nawi. Di antara hadis tersebutlah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang menerangkan kondisi fisik dari Dajjal laknatullahi alaih. Pertama, Dajjal ini penampakannya masih muda sebagai seorang pemuda. Pemuda yang picek sebelah mata kanannya, kemudian rambutnya ikal serta perawakannya pendek tetapi besar. Kekar tapi pendek, pendek tapi kekar. Besar tapi pendek. Dan di antara kedua matanya tertulis kafir yang terbaca baik oleh orang yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Dan matanya yang kiri yang ada, di atasnya itu tertutup dengan kulit yang tebal yang menutupi pandangannya. Ini kondisi fisik dari Dajjal tersebut. Ini yang pertama. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa kedua kakinya itu singkang. Singkang itu membentuk letter O, artinya kedua lututnya saling berjauhan. Bisa dibayangkan kalau berjalan kayak apa? Secara fisik dan penampilan tidak indah dipandang mata, tidak good looking. Bayangkan kalau ada sosok orang yang picek sebelah, mata yang adanya tertutup oleh kulit yang tebal, kemudian perawakannya pendek tapi besar dan kekar, kemudian si kedua kakinya itu membentuk letter O, huruf O. Artinya kedua lututnya itu saling berjauhan. Jelek secara fisik. Dan ini ditekankan oleh Nabi SAW untuk membedakan dari Allah Azza wa Jalla. Sebab si Dajjal kelak mengklaim dirinya sebagai Allah. Tapi picek, padahal kata Nabi SAW Allah tidak picek. Tapi jelek penampilannya, padahal Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sangat mencintai keindahan. Itu pertama tentang kondisi fisik dari Dajjal laknatullahi alaih. Yang kedua, dia muncul dan akan tinggal di muka bumi selama 40 malam dan menguasai seluruh tempat di muka bumi ini. Tak ada satupun yang kelewat kecuali dua tempat yang tidak dimasuki, yaitu Mekah dan Madinah. Karena di perbatasan kedua kota yang mulia ini dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedangnya.
diisyaratkan hanya Dajjal yang bisa melihat, sehingga dia tidak bisa untuk memasukinya, apalagi menguasai dua kota ini. Adapun selain Mekah dan Madinah, semuanya didatangi dan dikuasai hanya dalam 40 hari saja. Dan hari pertama lamanya, dan ini real, bukan sekedar ungkapan. Lamanya satu hari pertama sama dengan 1 tahun. Masuk hari kedua lamanya sama dengan 1 bulan. Masuk hari ketiga lamanya sepekan, hari keempat sama dengan hari-hari biasa, 24 jam. Dan ini maknanya hakiki. Atas kekuasaan Allah mungkin perputaran bumi ini diatur sedemikian rupa oleh Allah sehingga sehari itu lamanya sama dengan 360 hari di hari-hari biasa. Karena apa? Sebagai ujian bagi manusia di zaman itu, dengan ujian terdahsyat, fitnah terbesar adalah keluarnya Dajjal. Tidak hanya fitnah Dajjal itu sendiri, tapi hari pertamanya setahun, keduanya sebulan, ketiganya sepekan. Makna ini dianggap sebagai makna hakiki karena para sahabat bertanya, bagaimana sholat kami di hari pertama, kedua, ketiga? Hari pertama lamanya setahun, apakah setahun cuma 5 kali sholatnya? Nah, ini menunjukkan bahwa ini maknanya adalah hakiki. Ketika di Madinah dan di Mekah, manusia berlindung semua dari Dajjal dengan cara pergi dan menatap di Mekah dan di Madinah. Termasuk ada orang munafik di sana. Sehingga dia tidak tersentuh oleh fitnah Dajjal. Maka terjadilah 3 kali goncangan di Mekah dan di Madinah. Semacam gempa. Begitu goncangan ini terjadi, sepertiga dari orang-orang munafik keluar dari Mekah dan Madinah. Yang akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Masih ada 2/3 lagi. Terjadi lagi yang kedua. Sepertiga lagi keluar. Dan menjadi pengikut Dajjal. Sepertiga dari orang-orang munafik. Dan setelah 3 kali, maka semua orang yang bukan mukmin keluar semuanya. Sehingga yang tersisa tinggal orang-orang mukmin yang murni tinggal di Mekah dan di Madinah. Ini semuanya diterangkan oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari mana keluarnya Dajjal? Dajjal keluar di sebuah khallah. Khallah itu boleh dikatakan daerah tak bertuan yang terletak antara Syam dan Irak. Antara Syam dan Irak ada satu daerah kosong, tidak dikuasai Syam, tidak dikuasai Irak. Nah, di sanalah dia akan muncul. Walaupun tidak disebutkan apa nama negerinya tersebut. Disebutkan fayalbathu fil ard arba'ina yauman. Yaumun kasanah wa yaumun kasyahr wa yaumun ka jum'ah wa sairu ayyamihi ka ayyaminal yaum. Dajjal akan tinggal 4 hari. Hari pertama sama dengan setahun, kedua sama sebulan, ketiga hanya sejumat sekali atau sepekan, dan sisa hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kita sekarang. Dan awal turunnya Dajjal di orang-orang kemudian berlari untuk menjauhinya.
Tapi kemudian mereka tidak bisa menghindarinya dan kebanyakan menjadi pengikutnya. Kalau hanya 40 hari kemudian seluruh dunia ini terinjak, terkuasai, bisa dibayangkan betapa cepatnya pergerakan Dajjal di muka bumi ini. Sehingga disebutkan Isra'uhu fil arad akal gaithi istadbarat surrih. Itu tak ubahnya bagaikan hujan yang dihempaskan oleh angin. Merata semuanya, sehingga semuanya basah oleh hujan tersebut. Tak ada satupun yang terlewat. Seperti itulah gerakan Dajjal di muka bumi ini. Dan kesaktian Dajjal atau keluar biasaan Dajjal yang tidak dimiliki sekalipun oleh para nabi. Apalagi orang biasa. Ini yang membuat orang-orang kemudian banyak yang percaya inilah Tuhan yang layak disembah. Di antara keluar biasaan tersebut adalah Dajjal itu bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujannya atau menahan hujan. Kalau ada orang-orang yang beriman kepada dia, dikasih sebuah kebun, dia merintahkan langit turunkan hujan ke kebun itu. Adapun yang tidak beriman, jangan turunkan air di sana. Gersang biarkan. Dan bisa memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bisa memerintahkan binatang-binatang untuk mengeluarkan, menghasilkan air susu ataupun tidak. Dan ini merupakan keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun, bahkan para nabi sekalipun. Dan ini merupakan fitnah yang sangat besar. Dia kemana-mana membawa air dan api. Yang terlihat air sebenarnya api. Yang terlihat api sebenarnya air. Tipuan. Dan ini hakiki. Bukan majazi, bukan sekedar kata-kata kiasan sementara. Karena apa? Nabi SAW menyatakan فَإِمَّا أَدْرَكَهُمَا أَحَدٌ فَلْيَأْتِ الَّذِي يَرَهُ النَّارِ فَلْيَغْمِدْ عَيْنَيْهِ ثُمَّ لَيَتَأْتَأْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ. Apabila salah seorang di antara kalian melihat Dajjal membawa air dan api, hendaklah dia mendatangi apa yang dia lihat api. Terus pejamkan matanya, kemudian silakan teguklah. Karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Dan sebelum keluarnya Dajjal, kenapa Dajjal itu membawa api dan air? 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, laknatullahi alaih, maka langit itu menahan 1/3 dari curah hujannya. Dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. 1/3-nya mati tumbuh-tumbuhan di seluruh dunia. Dan curah hujan 1/3-nya tertahan. Yang turun baru 2/3. Itu 3 tahun sebelum keluar Dajjal. 2 tahun sebelum keluar Dajjal, langit ini menahan 2/3 dari curah hujannya dan bumi menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhan. Semakin kurang baik tumbuhan ataupun air, semakin gersang. Dan setahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan seluruh curah hujannya dan bumi menahan seluruh tumbuh-tumbuhannya. Gersang.
Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Kebayangkan? Bagaimana kami makan saat itu ya Rasulullah akan mengenyangkan kalian tasbih, takbir, dan tahmid. Kaum muslimin makannya, minumannya hanya dengan berzikir. Itu mengenyangkan mereka. Dalam keadaan paceklik seperti itu muncul Dajjal membawa air dan api. Yang terlihat air sebenarnya api, yang terlihat api sebenarnya adalah air. Kemudian orang-orang berbondong-bondong untuk memburu air, sehingga menjadi pengikutnya. Dan ini adalah keluar biasaan yang luar biasa dimiliki oleh Dajjal yang menguatkan klaim dia sebagai Tuhan yang kemudian disembah. Kesaktian lain dari Dajjal adalah Dajjal itu berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda ini mengetahui bahwa ini Dajjal. Kemudian memperingatkan orang. Ayuhan nas, hadza Dajjal alladhi hadzarahu minkum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, inilah Dajjal yang Nabi mewanti-wanti kalian dari orang ini. Hati-hati. Dia membawa pedangnya, tapi dia bukan lawannya. Sampai akhirnya oleh Dajjal dibunuh, kemudian dipotong dua si badannya, mati sudah. Kata Dajjal, kalau aku hidupkan kembali orang ini, kalian yakinkah bahwa aku Tuhan kalian? Iya, yakin. Lalu Dajjal berjalan di antara dua potongan ini. Dua potongan tubuh menyatu lagi kemudian hidup lagi. Apa yang terjadi? Si pemuda itu begitu hidup lagi bukannya takut dan menjadi pengikut Dajjal, tapi malah berbicara, aku tambah yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang dahulu diperingatkan oleh Rasul SAW tentang kamu. Maka si Dajjal bermaksud untuk membunuh pemuda ini yang kedua kalinya, tapi tidak bisa. Akhirnya diambil tangan dan kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam api yang dibuat oleh si Dajjal itu. Orang-orang meyakini pemuda ini dilemparkan kepada neraka buatan Dajjal, padahal sebenarnya dia dilemparkan ke dalam surga. Itu yang disebut dengan a'dhamus syahadah min ummati. A'dhamus syuhada. Para orang syuhada yang paling agung di kalangan umatku itu pemuda tadi. Kemudian di bagian lain tentang Dajjal, Dajjal itu bisa menyuruh bumi untuk mengeluarkan seluruh simpanannya. Harta-harta yang tersembunyi di dalam tanah diperintahkan untuk dikeluarkan kemudian keluar. Dari sinilah maka banyak orang yang tertipu oleh Dajjal laknatullahi alaih. Kapan Dajjal itu binasanya? Binasanya Dajjal adalah ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam turun ke muka bumi. Dan turunnya Isa diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Begitu turun, Nabi Isa alaihi salatu wassalam menurut sebuah riwayat turunnya itu di Masjidil Aqsa, Palestina. Siapa yang pernah ke sana, kita mengetahui bahwa Masjidil Aqsa itu sebuah benteng yang luasnya membentengi satu area luasnya kira-kira 14 hektar. Yang kemudian di dalamnya ada masjid. 3 masjid, 5 masjid. Salah satunya masjid dengan kubah emas, yang itu yang kemudian disebut Masjidil Aqsa. Di sanalah dulu Nabi SAW sholat
sebelum dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Nah, itu sebuah benteng yang kokoh. Dulu yang membuatnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Di sanalah malaikat Nabi Isa turun, diapit oleh 2 malaikat, lalu melakukan sholat subuh bersama kaum muslimin yang ada di sana. Yang mengimami sholat bukan Nabi Isa, tapi Imam Mahdi. Imamnya kaum muslimin di zaman itu. Sementara di luar, Dajjal dan pengikutnya sudah mengepung benteng tersebut. Begitu beres sholat, kata Nabi Isa, buka gerbang. Ketika buka gerbang, terlihat Dajjal dan bala tentara. Ketika Dajjal melihat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, tubuhnya meleleh. Seperti melelehnya garam ketika terkena air. Yang apabila dibiarkan demikian, niscaya si Dajjal ini akan mati dan binasa. Tapi Allah tidak menginginkan Dajjal mati dengan cara itu. Larilah Dajjal menghindari Nabi Isa. Dikejar terus oleh Nabi Isa sampai terpojok di sebuah tempat namanya Babul Lud. Nggak bisa lari kemana-mana lagi. Saat itulah ditusuk dengan tombak pendek, kemudian darahnya muncrat kemana-mana, terlihat oleh semua orang dan mati. Para pengikutnya baru sadar ini bukan Tuhan, masa Tuhan berdarah dan mati. Nah, kemudian tinggal pasukan Nabi Isa itu memburu mantan-mantan pengikut Dajjal. Yahudi yang kebanyakan dari kalangan Yahudi. Berlarian mereka kabur menyelamatkan diri. Bersembunyi. Tapi tak ada satupun benda yang bersembunyi dipakai tempat bersembunyi kecuali benda itu berbicara, "Hai mukmin, ini Yahudi ada di belakangku, bunuh dia." Semuanya bicara. Ini keluar biasa. Apapun itu, batu, pohon, bangunan atau yang lain-lainnya, kecuali satu pohon. Karena dia adalah pohon Yahudi, namanya pohon Gorqod. Kita membayangkan pohon Gorqod itu seperti batangnya besar sehingga bisa dipakai untuk bersembunyi, kan gitu ya. Padahal enggak. Dan sekarang pohon Gorqod banyak di Palestina. Ditanam oleh orang-orang Yahudi. Kayaknya mereka yakin akan kejadian ini. Bukannya beriman tapi memperbanyak pohon Gorqod untuk tempat mereka bersembunyi. Batang pohon Gorqod itu kecil-kecil, mungkin hanya sebesar kepalan tangan gitu. Dan tidak menjulang tinggi. Tapi ya sekitar 2, 3, 4 meter. Tapi si batang-batang itu banyak berseliweran, bengkok-bengkok, daunnya rindang. Dan itu bisa dijadikan tempat sembunyi. Kalau tidak ditelak-telak, nggak kelihatan ada orang bersembunyi di sana. Daun-daunnya itu rimbun. Itu yang membuat mereka bisa bersembunyi di baliknya. Dan si pohon Gorqod ini satu-satunya pohon yang tidak bicara ketika dijadikan tempat bersembunyi dari orang-orang Yahudi tersebut. Dengan demikian selesai episode tentang Dajjal ini yang dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga nanti tanda kedua dari hari kiamat, tanda ketiga, yang pertama kan Dabah, kedua Dajjal, nanti yang ketiga Nabi Isa. Kita akan berbicara tentang turunnya Isa di akhir zaman secara lebih detail berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih seperti yang diterangkan oleh para ulama. Untuk sekarang cukup 2 tanda saja, yaitu Dabah dan Dajjal. InsyaAllah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.